yang perlu saya jelaskan di sini. Ini. Jadi kalau kemarin kita mempelajari irisan kerucut itu pada koordinat kartesius yang dalam bentuk kayak tadi itu, soal-soal yang kita bahas tadi itu, Y kuadrat, S kuadrat, dan seterusnya tadi itu. Nah, selain itu teman-teman kalau kita bicaranya nanti di sistem koordinat polar, ternyata kita juga bisa nanti menemukan persamaan-persamaan dari irisan kerucut itu nanti. Dan tentunya dalam variabel R dan theta gitu ya. Karena kalau sistem koordinat kartesius dalam variabel X dan Y, kalau dalam koordinat polar berarti dalam bentuk R dan theta. Nah, yang utama dulu sebagai acuan kita untuk belajar ini persamaan irisan kerucut di sistem koordinat polar, kita harus paham, ini sudah saya jelaskan pekan lalu ya, perbedaan dari masing-masing irisan kerucut itu terletak pada eksentrisitasnya ini kan ya. Kalau elips itu eksentrisitasnya lebih kecil dari 1 atau kurang dari 1 itu ya. Kalau parabola itu sama dengan 1, kalau hiperbola lebih dari 1. Ini yang penting yang harus kita pahami dulu. Jadi elips eksentrisitasnya kurang dari 1, parabola eksentrisitasnya sama dengan 1, hiperbola eksentrisitasnya lebih dari 1. Eksentrisitas itu apa? Eksentrisitas itu rasio ini ya, rasio atau perbandingan jarak titik F itu fokus ke ini. Ratio of the distance from, Jadi fokus ke sembarang titik pada irisan kerucut itu dibagi dengan jarak dari titik P. Jadi ada titik P dulu di sini, Jadi kalau baik parabola, hiperbola maupun elips itu kalau kita lihat separuh bagian itu kan sama aja gini ya. Kan tinggal diteruskan nanti. Jadi kalau dia parabola ya berarti dia tetap seperti ini. Kalau dia elips ya tinggal diteruskan menjadi seperti ini gitu ya. Kalau dia hiperbola tinggal ditambah yang sebelah sini. Tapi kalau kita lihat separuh saja bagian, kita lihat potongannya saja kan sama-sama kayak gini. Dan nanti kalau kita ambil titik P sembarang di sini, titik P itu titik pada sembarang irisan kerucut itu, fokusnya itu kan di sini ya, selalu di sini. Baik parabola maupun hiperbola maupun elip itu fokus selalu di sini kan, selalu di dalam puncak sini. Jadi kalau para hiperbola gini ya fokus juga di sini. Elipsnya begini ya tetap aja fokusnya di sini. Parabola yang gambarnya kayak gini saja, ya elips jadi fokus juga di sini. Jadi fokus selalu berada di dalam puncak ini, bagian dalam dari puncak. Nah, sedangkan L itu adalah garis arah atau direktris, itu berarti yang depannya puncak sini. Nah, yang digunakan untuk melihat eksentrisitas itu adalah jarak ini loh. Sembarang titik P ini ditarik garis ini ke sini, dan P ditarik garis ke garis arah. Ini garis arahnya itu L. Jadi ini eksentrisitas itu adalah perbandingan dari PF dibagi dengan PL ini. Oke, jadi baik untuk elip, hiperbola maupun parabola sama konsepnya. Intinya eksentrisitas itu seperti itu. Oke, sampai sini paham dulu nggak? Paham, Pak. Paham ya. Nah, ini saya gambar yang lebih bagus. Saya ambilkan dari buku. Jadi tadi itu, Pak tadi menghadap ke kiri gambar saya, ini yang menghadap ke kanan, nggak apa ya, sama aja. Ingat dulu, jadi gambar ini bukan parabola. Jadi anggaplah pokoknya ini irisan kerucut, bisa elips gitu ya, gambar ini. Bisa elips, berarti tinggal kalau elips ya tinggal diteruskan begini nanti. Bisa hiperbola, kalau hiperbola berarti tinggal ditambah yang sebelah kanan sini. Atau dia bisa parabola, kalau parabola ya berarti dia sendiri. Nah, jadi ini jangan terbatas pemikiran kita ini
selalu parabola. Pokoknya ini anggap saja ini potongan dari salah satu bangun dari 3 tadi itu. Oke. Nah, kita ambil titik P sembarang di sini di bangunnya tadi, entah elip, entah hiperbola, entah parabola tadi. Terus tadi ingat fokus berada di dalam dari puncak, puncaknya di sini. Kemudian di depannya puncak itu selalu ada garis arah. Mau hiperbola, mau elips, mau parabola, ada garis arah ini, direktris ini. Nah, ingat tadi teman-teman, E tadi adalah jarak gitu ya. Jarak PF dibagi dengan jarak PL. PF itu berarti ini. Yang sini. PL itu berarti yang ini. Nah, perhatikan, kalau kita bicara persamaan pada sistem koordinat polar, itu kan persamaannya dalam bentuk R sama dengan F theta kan ya. R dalam bentuk variabel bebasnya adalah theta, variabel tak bebasnya atau dependent variabelnya adalah R. Ini ekuivalen kalau di dalam persamaan kartesius itu Y sama dengan Fa kan biasanya gitu ya. Jadi variabel bebasnya adalah X, variabel tak bebasnya adalah Y. Jadi kira-kira gitu. Nah, kalau kita bicara Y dan X, maka tadi seperti yang sudah kita bicarakan sebelum-sebelumnya dan pada pembahasan soal tadi. Nah, kalau kita bicara pada ini sekarang, sistem koordinat polar yang RF theta, bagaimana nanti konstruksi persamaan irisan kerucutnya gitu ya. Nah, perhatikan fokus di sini kalau kita bicara dalam sistem koordinat polar, yang kita letakkan pada pusat koordinat itu bukan pusat dari bangunnya, tapi fokusnya. Itu yang jadi ini, yang perlu kita perhatikan. Berbeda dengan yang kita bahas tadi ini ya. Di sini. Ini. Kalau biasanya kita bahas seperti ini, yang kita letakkan pada pusat koordinat kartesius itu kan pusat dari elipsnya nih di sini. Jadi kalau kita punya sistem koordinat kartesius ini X, ini Y, yang di 0,0 itu ya pusat elipsnya ini, gitu ya. Atau kalau dia hiperbola ya berarti dia pusat dari hiperbolanya. Ini. Kalau dia parabola, justru dia malah menjadi puncak dari parabolanya gitu ya. Nah, beda dengan kalau di sistem koordinat polar, teman-teman. Kalau sistem koordinat polar itu kan kita nggak punya XY ya. Sebenarnya kita kan hanya punya sumbu utama terus 0 gitu aja kan sebenarnya. Sumbu utama polar atau sumbu utama kutub ini yang menjadi acuan bergeraknya theta nanti kan. Nah, kemudian ini titik pusat kutubnya. Mohon maaf tadi keputus ya saya. Jadi terakhir yang Anda dengar sampai mana tadi? Halo? Pusat. Pusat. Yang ini? Belum. Oh, belum ini ya. Berarti masih di gambar ini? Iya. Oh ya ini. Oke. Sorry. Putus ya. Sinyalnya jelek. Mohon maaf ya. Oke, ini jadi yang kita letakkan pada pusat dari sumbu koordinat, kalau pada sistem koordinat polar itu bukan pusat bangunnya, tapi fokusnya. Oke, saya kembali ke sini. Jadi tadi ini belum terlihat ya, sudah keputus tadi ini ya. Iya, Pak. Oke. Di sini. Jadi kalau kita bicara ini, misalkan pada sistem koordinat kartesius itu, kalau kita mau gambar elips yang berada pada pusat koordinat itu kan yang seperti ini. Nah, pusatnya sistem koordinat X dan Y itu sebagai pusat elipsnya juga. Atau kalau dia hiperbola ya berarti pusat dari sistem koordinatnya itu X dan Y itu 0,0 itu sebagai pusat dari hiperbolanya di sini ya. Atau kalau dia parabola
Kalau dia parabola X dan Y gini, 0,0 dari sistem koordinat kartesius itu sebagai puncak dari parabolanya. Itu ya. Itu kalau kita bicara pada sistem koordinat kartesius. Nah, tapi beda kalau kita bicara pada sistem koordinat polar. Sistem koordinat polar itu kita hanya punya pusat koordinat 0 ini dan sumbu utama polar atau sumbu utama kutub. Ini nanti yang menjadi acuan bergeraknya sudut polar kan ya. Kan gerak ke arah sana ini tetanya gitu. Nah, yang kita letakkan di pusat koordinat polar ini teman-teman, sistem koordinat polar ini bukan lagi pusatnya elips ini atau pusatnya hiperbola ini gitu ya. Atau puncaknya parabola yang kita paskan ke titik pusat ini bukan. Melainkan fokusnya, itu yang penting. Jadi yang titiknya terletak pada pusat koordinat polar itu adalah fokusnya F justru. Berarti kalau ini kita gambar elips, maka ini menjadi fokus dari elips, fokus pertama. Berarti elipsnya agak miring ke kiri sana, gitu ya. Karena puncaknya di sini, fokusnya sedangkan titik pusatnya nanti di sini. Puncak satunya lagi di sini. Atau kalau dia hiperbola, berarti ini salah satu fokus hiperbolanya. Berarti nanti gambarnya puncaknya sama juga di sini. Satunya ke sini. Nah, jadi ini pusat koordinatnya di fokus pertamanya. Atau kalau dia parabola yang terletak pada sumbu utama kutub ini bukan puncak parabolanya seperti ini, melainkan fokus parabolanya. Jadi gambarnya begini. Puncaknya agak geser ke sini. Paham belum? Halo? Ya, Pak. Sampai sini paham ya? Suara saya masih jelas? Jelas, Pak. Masih, Pak. Oke, nah kembali ke sini yang sudah ada garis-garis rapi ini. Jadi ini perhatikan teman-teman. Ini fokusnya. Titik fokus dari entah itu elips, entah itu parabola, entah itu hiperbola. Ini garis arah. Puncaknya di sini. Nah, Pak, kok ini masih ada X dan Y, Pak? Nah, ini nanti untuk perbandingan. Jadi sebenarnya kalau di sistem koordinat polar kan nggak ada X dan Y ya. Ini nanti untuk membandingkan antara hubungan antara yang di kartesius dengan yang di polar gitu ya. Maka seolah-olah ini adalah X-nya gitu ya, seolah-olah ini adalah sumbu Y-nya gitu. Meskipun sebenarnya nggak seperti itu. Nah, ini berarti jarak dari titik pusat koordinat polar ke grafiknya atau ke bangunnya, nah itulah yang selalu kita kasih notasi R, teman-teman. Jadi kalau Anda masih ingat menggambar gitu ya, cara menggambar di sistem koordinat polar, kita kan selalu menggambarnya kan pakai acuan ini ya. Acuannya 0 ini. Kemudian setelah itu kan kita cari R-nya. Misalkan R-nya R sama dengan persamaannya adalah R sama dengan sin theta. Nah, berarti kan saat 0 nilainya berapa? Nilainya 0. Saat 30 nilainya setengah kan gitu ya. Saat 60 nilainya setengah akar 3. Saat 90 nilainya 1. Nah, saat 120 berapa dan seterusnya. Nah, ini kan nanti kalau digambaran seperti ini ya. Set itu. Sorry. Kalau digambar kan kayak gini kan. Nah, masing-masing tadi apa? Masing-masing ini kan sebenarnya jarak dari ini ya. Jarak dari pusat koordinat ke ini. Barisan titik-titik yang membentuk grafik, yang membentuk garis. Nah, ini kan tadi masing-masing adalah R tadi itu. Ini R, ini R, ini R, ini R semua kan. Tapi R-nya beda-beda tergantung dari besar sudutnya. Begitu juga dengan yang ini, teman-teman. Jadi, jarak dari titik pusat koordinat yang kebetulan tadi ditempeli dengan fokus tadi ke ini gambar bangunnya itu adalah R atau jari-jari. Nah, ini berarti. Ini jari-jari. Oke, itu dulu ya. Nah, kemudian jarak dari
puncak lagi loh. Titik pusat koordinat yang kebetulan fokus tadi dengan garis arah ini atau garis direktris ini, garis lurus ini ke bawah ini kita kasih nama D nanti. Oke, itu dulu ya. Nah, kemudian berarti segini P ke L ini, nah ini kita kasih nama PL, jarak PL gini ya. PF, berarti PF ini otomatis ini adalah jari-jari R ini. Yang atas ini berarti sama dengan jari-jari. Nah, dari hubungan-hubungan ini nanti teman-teman, kita bisa membuat ini, mengkonstruksi persamaannya ini nanti. Ya, oke, gini. Saya kasih di sini aja, yang lembar kosong ini. Jadi, hubungannya adalah E sama dengan PF per PL. E sama dengan PF per PL. Nah, gitu ya. Nah, ini ekuivalen dengan E sama dengan PF-nya. PF-nya adalah jari-jari. Ini kan tadi titik P ke titik F ini adalah jari-jari. Nah, PL-nya, ini teman-teman. PL itu agak panjang nyarinya. Kenapa? Karena PL itu di sini tidak diwakili oleh huruf apapun. Nah, berarti PL itu apa? PL itu berarti D, ini teman-teman. D, jadi kan D ini, jarak F ke garis arah itu D. Dikurangi dengan ini kan. Kalau segini itu kita punya theta, berarti ini ke sini itu kan R cos theta ini. Nah, ini. Berarti PL, panjang PL, itu berarti D dikurangi R cos theta. Gitu. Berarti yang bawah ini D dikurangi R cos theta. Itu ya. Nah, tujuan kita menentukan sistem persamaan irisan kerucut pada sistem koordinat polar, berarti harus dalam bentuk R sama dengan sekian theta. R itu harus di depan. Berarti seperti menginverse fungsi itu, kalau ini E sama dengan sekian, ini harus dalam bentuk R sama dengan sekian, gitu ya. Nah, gimana caranya? Ya kali silang pakai akal-akalan itu kan. Ini kali silang berarti ED dikurangi dengan ER cos theta sama dengan R. Supaya menjadi R sama dengan, bagian R harus kita jadikan satu dengan R gitu ya. Berarti ED sama dengan R ditambah dengan R kali E kali cos theta kan gitu. Nah, ini berarti ED sama dengan R kita keluarkan 1 tambah E cos theta. Berarti di sini nanti R sama dengan apa? Berarti ini ED dibagi ini pindah ke kirian menjadi pembagi ini. Dibagi dengan 1 plus E cos theta. Nah, ini rumusnya. Ini yang menjadi ini kan. R sama dengan ED per 1 plus E cos theta ini. Nah, ini kan ya. Ini, Pak, kok ini rumusnya ada plus minus, terus ini ada yang sin. Nah, ini tergantung dari gambar bentuk ininya nanti. Arah dari irisan kerucutnya, teman-teman. Yang ketemu di sini, yang SD per 1 plus E cos theta itu yang seperti pada gambar yang diberikan. Jadi yang wujudnya begini tadi, yang wujudnya seperti ini, itu ya, F-nya di sini. Jadi yang bentuk irisan kerucutnya serongnya ke sebelah kiri sumbu utama. Jadi kalau titik pusatnya di sini, ini di sebelah kirinya sini. Nah, nanti yang minus yang mana? Lah, berarti kalau yang minus, habis. Berarti yang R sama dengan ED per 1 min E cos theta, kan tadi bisa plus bisa minus. Yang minus berarti nanti di sebelah sananya, sebelah kanan sini. Jadi kalau ini pusat koordinatnya, berarti ini fokus yang kiri yang menempel di pusat koordinat itu fokus yang kiri. Ini dari garis arahnya di sini. Ini ya. Kalau yang tadi kan, nah ini
di sebelah serom agak kiri. Jadi fokus F1-nya yang pada pusat sumbu polar ini. Pada pusat sumbu polar. Kalau yang minus berarti yang ini pusat sumbu polarnya. Berarti ini sebelah kanannya gini. Nah, kalau yang sin bagaimana, Pak? Nah, sin itu kan kalau ini nanti kan ada R cos theta, teman-teman. Fokus. Perhatikan di sini ya. R cos theta kenapa? Karena ini arahnya gini kan. Arahnya horizontal. Berarti ini di bawah sudut theta sehingga R cos theta. Nah, berarti kalau muncul sin, berarti nanti kan munculnya dari R sin theta. Nah, kalau R sin theta itu berarti nanti gambarnya menghadap ke atas dan ke bawah gini, gitu ya. Nah, berarti otomatis persamaan yang ini itu mewakili untuk gambar yang ke atas dan ke bawah. Jadi kalau nanti ada persamaan R sama dengan ED per 1 plus E sin theta, berarti kalau ini ada sumbu utama polar, berarti gambarnya yang ke atas sana. Nah, gitu ya. Garis arahnya di sini. Kalau yang minus bagaimana? Yang minus berarti nanti, sorry. Ini yang minus deh. Ini yang minus. Kalau yang plus, R sama dengan ED per 1 plus E sin theta, itu berarti gambarnya yang nah, ini, bawah sini. Ini sumbu utama polar. Ini garis arahnya di sini. Jadi gitu ya. Itu untuk penjelasan dari ini, teman-teman. Apa namanya? Persamaan irisan kerucut pada sistem koordinat polar. Lah, enaknya kalau sistem koordinat polar itu apa? Semuanya sama. Jadi baik untuk parabola, hiperbola maupun elips, ketiganya menggunakan persamaan ini. Nah, ini. Sama-sama ini dan ini. Dan nanti yang membedakan apa, Pak? Yang membedakan antara parabola, elips, dan hiperbola, yang membedakan adalah nanti nilai eksentrisitasnya ini. Jika dalam persamaan itu nanti eksentrisitasnya adalah lebih dari 1, lebih besar dari 1, dia hiperbola. Jika E-nya nanti di sini sama dengan 1, berarti dia parabola. Jadi jika nanti E-nya di persamaan itu kurang dari 1, berarti dia elips. Oke, sampai sini paham enggak? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Nanti nah ini tadi ya. Jadi seandainya sumbu utama kutub itu kita himpitkan dengan sumbu kartesius, berarti kalau ininya tadi cos, teman-teman, dan ini plus, berarti dia menghadap ke sebelah kiri sini, bangunnya di sebelah kiri sana. Kalau minus, bangunnya di sebelah kanan sana, menghadap ke kanan. Dan bentuknya adalah horizontal gitu ya. Kalau pakainya sin, nah ini, kalau dia plus, dia menghadap ke bawah. Kalau dia minus sin, jadi dia menghadap ke atas. Sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi itu. Sekarang biar lebih paham, kita langsung saja ke contoh soal. Meskipun ini sudah sebenarnya. Sudah ada di YouTube, tapi nggak apa-apa, barangkali nanti ada yang pengen diulangi. Kalau di sini, yang diberikan hanya ini, teman-teman. Jadi suruh menentukan persamaannya. Yang diberikan adalah parabola yang fokusnya terletak pada titik pusat koordinat, gitu ya. Jadi tentukan persamaan polar untuk suatu parabola. Ini ya. Polar equation, persamaan polar for a parabol. Jadi jika ini ya fokusnya, yang fokusnya berada pada pusat koordinat. Kira-kira ilustrasinya begini. Ini pusat koordinat nih. Pusat koordinat, fokusnya di situ. Dan garis arah, direktris itu garis arah, sama dengan ini, min 6. Y sama dengan min 6.
Y sama dengan min 6 itu berarti berada di bawah sini kan ya. Min 6. Oke. Nah, yang perlu kita perhatikan, meskipun di sini ditulis Y sama dengan min 6, tapi jangan kemudian nanti D-nya min 6. Nggak bisa ya. D itu selalu positif, teman-teman. Karena D itu jarak. D itu jarak dari pusat koordinat ke garis arah. Sehingga meskipun persamaannya Y sama dengan min 6, jarak D-nya ini tetap harus kita kasih nilai 6. Gitu. Jangan min 6, karena jarak selalu positif. Gitu ya. Terus karena dia adalah parabola, maka eksentrisitasnya sama dengan 1. Jadi kita menemukan beberapa kunci ini, beberapa petunjuk di dalam menggambar atau membuat persamaannya nanti. D-nya 6, E-nya karena dia parabola jelas sama dengan 1. Nah, rumus umumnya ini berarti kita pakai ini. Kenapa pakai ini? Karena ini tadi ya. Fokusnya pada pusat koordinat. Terus garis arahnya adalah Y sama dengan. Y sama dengan itu adalah mendatar gini berarti. Tapi di sebelah bawah. Kalau gitu berarti puncaknya berada di bawah. Puncak itu kan antara fokus dengan garis arah sini kan. Berarti puncaknya ada di sini. Berarti otomatis kalau fokusnya di sini, puncaknya di sini, garis arahnya di sini, berarti bangunnya menghadap ke atas sana, parabolanya menghadap ke atas gitu ya. Kalau parabolanya menghadap ke atas sana, berarti kita pakainya yang sin dan kita pakainya yang minus sesuai dengan yang tadi ini. Yang ini tadi. Kita pakai rumus yang ini. Berarti R sama dengan ED per 1 min E sin theta. Nah, tinggal kita masukkan aja nilai ini. E sama D kita masukkan ke sini. Berarti kan E kali D, E-nya 1, D-nya 6 kan. 1 kali 6 per 1 min E-nya 1 kali sin theta. Jadi sama dengan 6 per 1 min sin theta. Maka ketemulah persamaan parabolanya ini. Paham belum? Halo? Cek. Paham, Pak. Paham ya? Oke. Kemudian ini elips. Nah, elips dibalik. Kalau tadi diberikan petunjuk-petunjuknya, disuruh menentukan persamaannya. Kalau sekarang elips ini diberikan persamaannya. Diberikan persamaannya, disuruh menentukan ini eksentrisitas, identitas dari koniknya, maksudnya dia wujudnya apa, lokasi garis arahnya, dan disuruh membuat sketsa gambarnya. Nah, perhatikan teman-teman, hati-hati di sini. Jangan langsung terpukau gitu ya. Jangan langsung mengolah persamaan yang diberikan pada soal. Perhatikan tadi yang sudah dijelaskan di awal. Rumus utamanya itu di sini harus selalu 1 ini. Ini harus selalu 1, ini harus selalu 1. Pak, satunya dari mana sih, Pak? Dari yang saya jelaskan di sini tadi. Gimana tadi? Kayak ini. 1. Kenapa 1? Karena tadi saat kita memfaktorkan R tadi, R kita keluarkan ke depan tadi, ini muncul 1 plus E gitu ya. Berarti nilainya harus 1. Di sini itu harus 1. Bagian bawah itu tadi. Nah, kalau belum 1, berarti bagaimana dia dibuat menjadi 1 gitu ya, teman-teman. Jadi kalau di sini karena ini nilainya masih 3, berarti harus kita bagi 3 semua. Pembilang dan penyebut bagi 3. Jadi sama-sama dibagi 3, yang atas bagi 3, yang bawah bagi 3. Sehingga kita peroleh ini, rumus yang sesuai dengan standarnya ini. Berarti yang atas menjadi 10/3, yang bawah 3 dibagi 3, 1, dikurangi ini 2 dibagi 3, 2/3. Nah, baru inilah nanti yang diolah dengan rumus tadi, di mana ini adalah E kali D dan ini adalah E-nya kan gitu. Jadi di depannya atau koefisien dari cos maupun sin itu adalah selalu eksentrisitas. Maka
eksentrisitasnya adalah 2/3. Sedangkan ini ED-nya ini ED-nya adalah 10/3. Nah, sudah ketemu kan? Kalau E-nya 2/3 dan ED-nya 10/3, ya berarti D-nya ya 10/3 dibagi E kan gitu. 10/3 dibagi E. 10/3 dibagi 2/3 hasilnya 5. Nah, berarti posisi atau ini ya, posisi garis arahnya berjarak 5 dari fokus, dari pusat koordinat. Nah, masalahnya nanti menghadap kemana? Dan bentuknya apa? Identitas dari konik. Kita bisa lihat dari eksentrisitasnya. Kalau eksentrisitasnya di sini kelihatan sudah jelas 2/3, ya berarti lebih kecil dari 1, kurang dari 1. Kalau kurang dari 1, berarti otomatis dia elips gitu ya. Nah, kalau dia ini cos, berarti bentuknya ada 2 kemungkinan sekarang. Bisa seperti ini, atau bisa seperti ini. Jadi yang agak menjorok ke kiri atau agak menjorok ke kanan kan gitu. Nah, ini kita lihat dari apa? Kita lihat dari tanda di sini. Nah, ternyata di sini nilainya minus, teman-teman. Kalau minus berarti dia yang mana tadi? Yang kiri apa yang kanan? Kanan. Kenapa? Karena D-nya di posisi minus, Mbak ya. Jadi ini menentukan. Iya, Pak. Jadi ini menentukan posisi D-nya. Berarti D-nya di minusnya. D di minus. Nah, kalau D di minus berarti kan di sini nih minus berapa? Minus 5. Berarti minus 5 itu di sini 1 2 3 4 5 gitu nanti. Nah, D-nya di sini. D atau garis arahnya di sini. Di X sama dengan min 5. Nah, berarti posisi elipsnya agak condong ke sebelah kanan gitu ya. Fokusnya di sini. Ini kan. Nah, ini. Garis arahnya X sama dengan min 5. Terus kalau mau bagus gimana gambarnya? Nah, ini. Kan sudah punya persamaan nih kita. Kita punya persamaan dari apa namanya? Dari elips yang diberikan tadi. Kalau mau fokus, kalau mau bagus, kita kasih nilai theta ini dengan sudut-sudut yang istimewa, biar kita bisa mendapatkan gambar yang lebih representatif. Begini aja. Boleh pakai rumus yang bawah, boleh kalau yang atas kalau ini. 10/3 min 2 cos theta ini juga boleh, karena ini kan sama aja. Kalau untuk menggambar pakai ini nggak masalah. Tapi kalau untuk mencari E dan D tadi, ini harus diubah ke 1 dulu gitu ya. Nah, untuk menggambar kita bisa tentukan nilai-nilai istimewa, tetanya 0 misalkan 90, tetanya kalau 180 berapa gitu ya. Terus tetanya kalau 270 berapa. Posisinya sudah jelas tadi. Nah, yang sudah jelas kan tadi itu fokusnya di sini. D-nya di min 6 tuh 2 3 4 5 6, garis arahnya di sini. Min 6. Nah, biar pas ini puncaknya di mana dan di mana kan gitu, kita perlu tahu nih. Ini Y, ini X. Nah, untuk tahu puncak-puncaknya, masukkanlah sumbu-sumbu nilai theta ini dengan sudut-sudut istimewa ini. Jadi ketika theta-nya sama dengan 0, kalau kita masukkan ini, cos 0 kan 1. Cos 0 itu 1, berarti 3 min 2, 1. 10/1, 10. Berarti saat theta-nya 0, posisinya di 0,10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini nih. Jadi saat theta-nya 0, jari-jarinya 10 di sini. Saat theta-nya 90, pas 90 itu kan 0. Berarti 10/3. 10/3 itu berarti piro aja?
3,3 lebih. 3 lebih dikit di sini ya. Bawahnya juga sama nanti berarti. Nilai 270 itu kan sama. Tapi ke arah bawah ya, jari-jarinya. 270, 3 lebih dikit, jadi di sini dan di sini. 3/3 lah ya. Terus saat puncak sebelah kiri di mana? Itu berarti diperoleh saat tetanya 180. 180 itu min 1 kan? Berarti min 2 kali min 1 itu kan 2. 10/3 tambah 2, 10/5. Berarti 2 sini. Puncaknya di sini. Jadi saat tetanya 180, jari-jarinya 2. Berarti kita punya 4 titik kan? Ini 3,3 tadi, 3,3 di sini, 2, dan di sini tadi 10/1, 10-an ini. Nah, berarti gambar elipsnya kira-kira begini. Alah, kebelasan. Begini ya, kira-kira aja ini. Nanti rapikan sendiri. Aduh, kepotong lagi. Lalu, ini ya. Nah, ini gambar elipsnya, kemudian ini garis arahnya. Jadi, tujuannya apa kita masukkan nilai-nilai sudut utama, sudut istimewa tadi? Biar tahu perpotongan dengan masing-masing sumbu itu di mana posisinya, gitu ya. Biar gambarnya lebih representatif. Sampai sini paham belum? Mbak. Kalau ada yang tanyakan, nggak apa, silakan. Ada yang tanyakan? Nggak ada ya? Nah, ini gambarnya. Ini kemudian hiperbola juga sama kayak tadi teman-teman. Kalau yang diberikan seperti ini masih 2 nilainya. Untuk mencari E dan D, berarti bagi 2 dulu. Bagi 2 menjadi ini. Yang atas jadi 6, yang bawah jadi 1+2. Berarti otomatis E-nya 2. Nah, eksentrisitasnya 2 berarti dia hiperbola kan, hiperbola. Berarti kalau E-nya 2, D-nya berapa ini berarti? ED 6 berarti D-nya 3 karena ini kan ED kan ya, yang atas tuh ED. E-nya 2, berarti D-nya 3. Udah, kalau udah gini gampang kan, nanti tinggal gambar-gambar lagi. Lah terus ini wujudnya bagaimana ini gambarnya? Nah, ini sin teman-teman. Sin itu berarti menghadap ke atas dan bawah. Itu ya, menghadap ke atas bawah. Tapi kalau ini plus berarti D-nya di atas. D-nya sejauh 3 satuan di atas. Berarti D-nya di Y sama dengan 3 kan nanti 1 2 3 di sini. Nah, ini. Berarti garis arahnya itu Y sama dengan 3. Kalau garis arahnya di sini, puncaknya kan di sini pasti. Fokusnya di sini. Berarti kan gambar hiperbolanya 1 menghadap sini. Berarti otomatis yang satunya nanti di bagian atas sana. Di sana nanti. Aduh. Di sana ya. Lalu. Terus Pak, untuk dapat nilai-nilai yang tepat bagaimana? Sama kayak tadi. Kita bisa masukkan titiknya misalkan saat tetanya 0. Tetanya 0 berarti sin 0, 0. 12 bagi 2, 6. Nah, ini berarti di posisinya di 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya lebih lebar ini hiperbolanya. Berarti nanti kalau tetanya 180 itu juga 0. Berarti kan 6. 6 tapi arahnya kiri karena 180. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Itu ya. Nanti di sini sama di sini. Ya, ke arah 90 sekarang. Kalau 90 itu 1. Berarti 12/2 tambah 4. 4 kali 1 kan 4 ini. 12/6, 2. 1, 2. Di sini berarti. Jadi kira-kira ilustrasinya gambarnya begini nanti. Nah, berarti nanti yang satu lagi berapa? Apakah di sini? Ternyata tidak. Kalau ini kita isi dengan 270, teman-teman. 270 itu nilainya min 1. Berarti min 4 tambah 2 itu min 2 kan. Ini nanti min 2. Berarti jari-jarinya adalah min 6. Jadi saat tetanya sama dengan 270 derajat atau 3pi/2, ternyata R-nya sama dengan min 6. Nah, 3pi/2 itu kan mengarah ke bawah. Tapi jari-jarinya 6. Ingat saat Anda menggambar sistem koordinat polar, kalau jari-jarinya nilainya negatif,
arah jari-jarinya itu berlawanan dengan arah sudutnya. Berarti arah sudut 3π/2 itu ke arah bawah sini. Berarti jari-jarinya ke atas sejauh 6 gitu. Karena -6. Berarti ke arah atas sejauh 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata di sini. Nah, berarti ini nanti puncak yang di atas, yang menghadap ke atas sana. Berarti ini kan berarti. Nah, ini. Berarti nolnya di sini. Puncak yang bawah tadi di sini, di 2. Puncak yang atas tadi di sini, di 6. Oke, paham belum? Di sini. Ada pertanyaan? Sudah paham? Halo? Belum ada, Pak. Sudah paham ya? Oke, nah ini mungkin ada pertanyaan, Pak, kenapa Pak kita perlu belajar yang di sistem koordinat polar gitu. Lah yang pertama, teman-teman tadi lebih simpel karena untuk semua jenis irisan kerucut selalu punya persamaan yang sama ya. Maksudnya persamaan dasarnya sama, bentuk umumnya sama. Di bentuk umumnya selalu R sama dengan ED per 1 plus minus E kali tadi bisa cos theta atau bisa sin theta, salah satu. Selalu ini untuk hiperbola, elip maupun parabola. Yang membedakan hanya nanti nilai eksentrisitasnya saja. Itu yang pertama. Yang kedua, memudahkan kita saat melakukan rotasi, teman-teman. Jadi, memang kalau hanya sekedar kita bicara dasar, kita bicara sebatas ilmu geometrisnya saja, kita hanya bisa melihat gambar-gambar seperti ini yang ditransformasi aja, yang diputar-putar. Tapi manfaatnya nanti di sini ketika kita mungkin belajar di penerapannya, karena terapan dari geometri itu adalah nanti di saat kita bicara masalah robot gitu ya, gerak robot, gerak lengan apa misalkan lengan robot atau lengan apapun dalam dunia industri yang pokoknya bergerak gitu ya. Itu kita nanti bicaranya adalah geometris, dia adalah terapan dari geometris. Lah, jika benda yang digerakkan bentuknya adalah irisan kerucut, entah itu berbentuk elips, entah itu berbentuk hiperbola maupun parabola, dan gerakannya adalah gerak rotasi, berarti diputar gitu, maka dengan dalam persamaan apa namanya polar itu perubahan rumusnya, perubahan persamaannya simpel sekali. Kenapa? Karena ini teman-teman, ketika kita punya persamaan R sama dengan F theta, kemudian benda R sama dengan F theta ini diputar gini ya, searah dengan jarum jam dengan besar sudut theta alfa, maka rumus persamaan barunya hanya akan menjadi seperti ini, R sama dengan F dalam kurung theta min alfa gitu ya. Jadi yang awalnya itu persamaannya ini untuk elips yang mendatar ini, yang lurus ini, 10/3 min 2 cos theta. Lah ketika elipsnya ini kita putar, kita rotasi searah jarum jam sejauh misalkan pi/4 atau 45 derajat menjadi yang agak serong ini. Nah, ternyata persamaan baru dari elips itu adalah ini. Jadi nggak banyak berubah. Jadi yang awalnya 10/3 min 2 cos theta menjadi 10/3 min 2 cos theta dikurangi pi/4. Jadi hanya berubah di sini saja. Itu keuntungannya. Apa namanya? Kita hanya nanti kalau bergeser, lah kalau ditranslasi agak rumit. Kalau translasi itu lebih mudah saat kita bicara pada sistem koordinat kartesius. Kenapa? Karena tadi ini kan. Nah ini. Kalau translasi berarti yang berubah kan titik pusatnya. Berarti tinggal mengurangi nilai Y dan nilai X saja gitu. Jadi ada masing-masing ada kelebihan ada kekurangannya sih. Kalau kita bicara translasi sumbu atau maksudnya gini tadi, elips yang awalnya di pusat koordinat digeser ke sini. Jadi kalau menggeser itu lebih mudah bicara di sistem koordinat kartesius karena tinggal mengurangi nilai Y dan nilai X ini. Tapi kalau memutar, merotasi itu nanti kita lebih mudah saat kita bicara di sistem koordinat polar.
Paham belum? Halo? Paham, Pak. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Belum ada, Pak. Oke, baik. Kalau nggak ada, cukup dulu. Nanti sebentar lagi akan saya bukakan itu di Classroom untuk upload ya, apa namanya, hasil koreksian Anda. Silahkan nanti diupload ya. Hari ini sampai ini dulu, nanti pekan depan kita masuk ke bab yang baru, yaitu persamaan umum derajat 2. Jadi masih irisan kerucut, tapi persamaannya dalam bentuk persamaan umum derajat 2. Jadi tidak pakai perperan ini, tapi dijabarkan. Kalau ini tadi kan masih perperan seperti ini ya. Sekian kuadrat per sekian kuadrat, sekian kuadrat per sekian kuadrat. Tapi kalau sudah persamaan umum, berarti nanti dijabarkan. Jadi sekian x kuadrat plus sekian y kuadrat plus sekian x plus sekian y plus sekian konstanta sama dengan 0 lah ini. Ketiga-tiganya punya persamaan yang sama seperti ini. Kapan dia parabola, kapan dia elips, kapan dia hiperbola, nah itu nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.